Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Mir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya Fidil Stiana Putri dengan NPM 205060154, Ramadina Adinda Novianti dengan NPM 205060133, Irfa Indraswari dengan NPM 205060138, Sekar Nurul Laini dengan NPM 205060145, Tiffany Rahma dengan NPM 205060150, dan Yolan Ruana dengan NPM 205060169. Pengertian lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur abiotik atau benda mati, biotik atau makhluk hidup, dan budaya manusia. Adanya interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, manusia secara efektif dan efisien dapat disebut sebagai proses pembelajaran dalam pendidikan. Lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran ini dapat diartikan sebagai wadah yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia guna berinteraksi serta menjalani proses pembelajaran secara optimal, sehingga tercipta secara sadar peradaban dunia. Lingkungan adalah segala sesuatu baik yang berupa benda hidup maupun benda mati yang terdapat di sekitar kita. Kita dapat memilih berbagai benda yang terdapat di lingkungan untuk dijadikan media dan sumber belajar bagi siswa di sekolah. Media di lingkungan tersebut dapat berupa batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang, peralatan rumah tangga, hasil kerajinan, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Sekar Nurul Laini. Yang kedua, ada jenis-jenis lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran. Ada dua jenis. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang bersifat alamiah, seperti sumber daya alam, kondisi geografis, iklim, dan lain-lain. Melalui lingkungan alam ini, siswa dapat melakukan pembelajaran dengan cara mengamati yang ada di lingkungan alam tersebut yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia agar dapat memenuhi hasrat atau keinginan atau bahkan kebutuhan manusia yang jumlahnya selalu tidak terbatas. Contohnya adalah taman bunga, kebun buah, waduk, bendungan, dan lain-lain. Lalu di sini ada lingkungan sosial. Lingkungan ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu sosial dan kemanusiaan. Pemanfaatan lingkungan ini dapat ditempuh dengan cara melakukan kegiatan dengan membawa peserta didik ke lingkungan seperti berkemah, karya wisata, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfa Indraswari dengan NPM 205060138. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas materi mengenai tujuan pemanfaatan lingkungan serta manfaat menggunakan lingkungan sebagai sumber media dan sumber belajar.
Tujuan pemanfaatan lingkungan sebagai media dan sumber belajar adalah untuk mengupayakan agar terjadinya proses komunikasi dan interaksi antar sekolah, khususnya bagi guru dan siswa dengan masyarakat di sekitar. Dengan adanya interaksi di antara keduanya, maka akan tumbuh saling pengertian antara siswa dengan masyarakat di sekitar, sehingga miskomunikasi pun tidak akan terjadi di antara keduanya. Oleh karena itu, apabila sudah ada saling kepercayaan, maka akan timbul sebuah peningkatan relevansi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat sekitar. Dengan adanya pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran ini, guru juga berharap supaya siswa akan lebih akrab dengan lingkungannya, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta akan lingkungan sekitarnya. Dan dengan adanya pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran ini, supaya hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. Lalu, banyak manfaat juga yang dapat diperoleh dengan menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Di antaranya, yang dapat dipelajari oleh peserta didik, lalu memperkaya wawasan, tidak terbatas oleh 4 dinding kelas, dan kebenarannya pun lebih akurat. Lalu yang kedua, kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik, tidak membosankan, dan menumbuhkan antusiasme pada peserta didik untuk lebih giat belajarnya. Lalu yang ketiga, belajarnya akan lebih bermakna, sebab peserta didik dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang keempat, aktivitas peserta didik akan lebih meningkat dengan menggunakan multimetode seperti proses mengamati, bertanya, atau wawancara, lalu membuktikan sesuatu dan menguji fakta. Lalu yang terakhir, dengan memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, mungkin dapat terjadi pembentukan pribadi para peserta didik seperti akan cinta lingkungannya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Rahma Febrianti dengan NPM 205060150. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan pemanfaatan media dan sumber dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan dengan hanya duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga membuat motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Dan juga, hakikat belajar siswa akan lebih bermakna dikarenakan siswa dihadapkan langsung dengan keadaan yang sebenarnya yang bersifat alami. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kekurangan pemanfaatan media dan sumber dalam proses pembelajaran. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang, karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pembelajaran berlangsung. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik dalam memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada 2 teknik pemanfaatan lingkungan, yaitu yang pertama membawa kelas ke dalam lingkungan, atau yang kedua membawa kondisi lingkungan itu ke dalam kelas. Sebagai contohnya yaitu melakukan kegiatan perkemahan. Karena dengan melakukan kegiatan perkemahan tersebut, para peserta didik dapat lebih menghayati bagaimana keadaan alam sesungguhnya. Materi selanjutnya adalah prosedur pemanfaatan lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran. Ada 3 langkah yang bisa kita tempuh untuk menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini terbagi menjadi 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Dengan penggunaan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran tadi, dengan tujuan untuk memudahkan penilaian hasil belajarnya. Yang kedua, kita harus menentukan dulu objek atau tempat yang akan dikunjungi. Kita harus memastikan keterkaitannya dengan kompetensi dan tujuan belajar, dan kemudahan-kemudahan dalam menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber pembelajaran tadi, seperti memikirkan jaraknya, waktu tempuhnya, biaya, keamanan, serta
tersedianya sumber-sumber belajar yang bisa digunakan oleh para peserta didik sebagai media untuk dipelajari. Yang ketiga, rumuskan dulu cara belajar atau bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik selama kita berada di lingkungan tersebut, seperti mencatat apa yang terjadi, mengamati suatu proses, melakukan wawancara, membuat sketsa, dan lain sebagainya. Apabila terbagi dalam kelompok-kelompok kecil, maka dari setiap kelompok ini diberi tugas khusus untuk menumbuhkan rasa kerjasama dalam kelompok serta memperluas wawasan mereka dalam melaporkan hasil pekerjaannya di kelas nanti. Dan yang keempat, menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis seperti tata tertib kegiatan yang harus dipatuhi oleh setiap peserta didik, perizinan untuk mengadakan kegiatan, kelengkapan, serta instrumen yang akan digunakan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan ini merupakan langkah di mana melakukan kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila kegiatan itu dilakukan adalah karya wisata atau survei ke objek tertentu, biasanya akan diawali dengan penjelasan dari para guru atau pendidik mengenai objek yang akan dikunjungi. Dalam hal ini, peserta didik bisa mengajukan pertanyaan, mencatat informasi, atau mendeskripsikan apa yang dia lihat di lingkungan tersebut, sesuai dengan instrumen yang telah disiapkan oleh pendidik. Yang ketiga adalah tindak lanjut atau follow up. Langkah ini berupa kegiatan belajar di dalam kelas untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah diperoleh saat peserta didik ini berada di lingkungan atau berinteraksi dengan lingkungan. Setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasil diskusinya atau hasil penemuannya, pengamatannya di depan kelas, serta kelompok lainnya mendengarkan dan memberi tanggapan namun seperlunya. Nah, pada akhirnya kita sebagai seorang pendidik akan diminta untuk memberikan penjelasan pada pembahasan nanti di akhir terkait dengan hasil dari pengamatannya yang dihubungkan dengan tujuan pembelajarannya. Serta guru juga memberikan penilaian terhadap kegiatan dan hasil yang telah dicapai oleh masing-masing peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan materi maupun kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.